Pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, sengketa lahan yang memicu bentrokan warga dengan pihak swasta di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berbuntut panjang. Nah, selain sempat menyebabkan sejumlah warga terluka, belasan orang ditahan polisi terkait kasus ini. Inilah kericuhan saat warga terlibat bentrokan dengan pihak swasta di Puncak Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Warga sempat mengusir pekerja yang tengah mengoperasikan alat berat. Bahkan kericuhan berlanjut. Warga tak terima pekerja mulai menggarap lahan yang diklaim masih bersengketa. Akibat bentrokan, belasan orang terluka dan 4 diantaranya terluka parah. Buntut dari kericuhan berdarah ini, jajaran Dirkrimum Polda Sumatera Utara bersama Polres Tanah Karo menangkap 17 orang yang terlibat bentrokan. Terkait dengan proses penegakan hukum ini, polisi bertindak bahwa objek tersebut adalah objek yang dalam status quo. Karena sebelumnya memang sudah ada saling mengklaim dan sudah berperkara baik itu di kantor polisi berkaitan dengan laporan polisi yang ada di Polres Tanah Karo, kemudian adanya gugatan-gugatan perdata. Pakai parang panjang. Polisi bersama pemerintah Kabupaten Karo masih menyelidiki status kepemilikan tanah yang diklaim kedua belah pihak. Bahkan kedua pihak telah melakukan gugatan perdata terkait status kepemilikan tanah sengketa. Sementara Forkopimda Tanah Karo terus melakukan upaya perundingan guna mencari solusi sehingga bentrokan tidak kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah dan Amin Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Seorang pria di Duri Kosambi, Cengkareng tega mencabuli keponakannya sendiri. Nah, pemirsa, ini pelaku ternyata telah melakukan aksi bejatnya sejak korban masih berusia 8 tahun. S, pelaku pencabulan, tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Mirisnya, S mencabuli keponakannya sendiri yang baru berusia 11 tahun. Petugas menangkap S di rumahnya di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat setelah dilaporkan oleh ibu korban. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian korban. Sementara dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, aksi bejat pelaku dilakukan di rumahnya saat korban dititipkan orang tuanya karena harus bekerja. Aksi pencabulan sudah berlangsung 3 tahun, namun korban tidak berani melapor ke orang tuanya. Namun dari hasil pengakuan korban bahwa korban telah mendapatkan perlakuan tindakan cabul dan persetubuhan di mana terjadi sejak korban berusia 8 tahun atau kurang lebih 3 tahun yang lalu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria warga desa Pule, Jepara, Jawa Tengah tega mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sungguh miris ya, Pram, dan aksi pencabulan ini dilakukan tersangka karena pengaruh obat dan tontonan film porno. AR warga Jepara, Jawa Tengah harus berurusan dengan Satreskrim Polres Jepara karena tega mencabuli AN 11 tahun, pelajar sekolah dasar yang tak lain masih anak tirinya. Pencabulan terungkap setelah ibu korban memergoki ulah bejat pelaku pada 3 April 2022 lalu. Usai pulang dari ATM, ibu korban melihat suaminya meraba-raba kemaluan korban. Ibu korban kian marah mendengar pengakuan tersangka jika sebelumnya telah menyetubui korban. Ibu korban lalu melaporkan tersangka ke Mapolres Jepara. Korban mengakui bahwa pernah pada tanggal 19 Maret 2022 tersangka melakukan persetubuhan anak di bawah terhadap korban. Tersangka AR mengaku 2 kali mencabuli anak tirinya. Pencabulan dilakukan karena pengaruh obat penenang dan usai menonton film porno. Karena habis lihat film, terus habis minum film. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan
dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri program Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, @laporpolisi_ANEWS_TV dan @official_ANEWS_TV. Nah pemirsa, Anda juga bisa melalui email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Bibi Kristami, sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.